Adik ipar tega menghinaku pengangguran di acara peresmian hotel di depan semua tamu dan bosnya. Kenalkan semua, maaf ya kalau pembantuku itu miskin ini datang. Ucapnya, tapi saat bosnya berkata fakta, semua orang terkejut. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma manis dari kayu manis dan roti yang baru matang menguar lembut di udara, mengisi setiap sudut dapur minimalis yang bermandikan cahaya sore. Bagi Nara, aroma ini adalah simfoni ketenangan, sebuah melodi yang ia ciptakan sendiri dengan tangannya. Jemarinya yang lentik bergerak dengan presisi yang hampir matematis, mengoleskan lapisan tipis glasir gula di atas gulungan kayu manis yang masih hangat. Setiap gerakan terukur, setiap detail diperhitungkan, sebuah kebiasaan dari kehidupan masa lalunya yang ia bawa ke dalam keheningan dunianya yang sekarang. Disinilah dunianya berpusat. Di antara tepung dan gula, di antara kehangatan oven dan kesederhanaan rumah yang ia bangun bersama Bima, suaminya. Kehidupan yang ia pilih adalah antitesis dari kemewahan. Dinding rumah mereka tidak dihiasi lukisan mahal, melainkan sketsa-sketsa arang hasil karya isengnya saat Bima sedang bekerja. Perabotannya dipilih bukan karena merek, melainkan karena fungsi dan kenyamanannya. Ini adalah sebuah kepompong yang sengaja ia ciptakan. Sebuah benteng damai untuk melindungi dirinya dari kebisingan dunia yang pernah hampir menelannya bulat-bulat. Ia bahagia, atau setidaknya, ia meyakinkan dirinya bahwa inilah kebahagiaan. Ketenangan itu pecah seketika. Sebuah deru mobil sport Eropa yang parau dan arogan merobek keheningan jalanan komplek perumahan mereka yang asri. Suara itu berhenti tepat di depan gerbang, diikuti oleh denting tajam hak tinggi yang menghantam jalan aspal. Seolah setiap langkahnya adalah sebuah penegasan status. Nara bahkan tidak perlu melihat ke jendela untuk tahu siapa yang datang. Hanya ada satu orang yang selalu datang membawa badai ke dalam danaunya yang tenang. Dina, adik iparnya. Benar saja. Beberapa saat kemudian, bel pintu berbunyi dengan rentetan nada yang tidak sabaran. Nara menghela napas panjang, meletakkan kuas glasirnya, dan mengelap tangannya pada apron yang dikenakannya. Saat ia membuka pintu, dunia sederhananya langsung berbenturan dengan galaksi kemewahan Dina. Dina berdiri di sana, berkacak pinggang, mengenakan setelan blazer berwarna fuchsia yang menyilaukan mata dan kacamata hitam besar yang bertengger di atas kepalanya meski hari sudah sore. Parfumnya yang mahal dan kuat langsung menyeruak masuk, seolah ingin mengusir aroma roti kayu manis yang nyaman dari rumah itu. "Kak Nara," sapanya. Bibirnya yang dipoles lipstik merah menyala membentuk senyum yang lebih mirip seringai. Matanya memindai Nara dari atas sampai bawah, dari rambut yang dicepol seadanya, wajah tanpa riasan, hingga daster rumahan yang nyaman namun jauh dari kata modis. Ada kilat superioritas yang tak tersembunyikan di matanya. "Sibuk seperti biasa, ya? Membuat kue lagi?" "Dina, masuklah," jawab Nara lembut, memilih untuk mengabaikan nada suara adiknya. Dina melenggang masuk. Tumit sepatunya meninggalkan jejak tak terlihat di lantai kayu yang bersih. Ia tidak duduk, melainkan berjalan mondar-mandir di ruang tamu, menyentuh sketsa di dinding dengan ujung kukunya yang terawat sempurna. "Aku cuma sebentar. Ada sesuatu untukmu." Dari tas tangannya yang harganya mungkin setara dengan biaya renovasi dapur Nara, ia mengeluarkan sebuah amplop tebal berwarna emas sampanye. Ia tidak memberikannya, melainkan meletakkannya di atas meja kopi dengan gerakan dramatis. "Apa ini?" tanya Nara. "Undangan," jawab Dina. Nadanya dibuat ringan namun penuh penekanan. "Grand opening hotel baru tempatku bekerja. Aku sekarang manajer humas di sana. Loh, acaranya lusa. Aku susah payah mendapatkan satu undangan VIP ekstra untuk kalian." Ia berhenti sejenak, menatap Nara lekat-lekat. "Aku tahu kakak kan pasti tidak punya acara. Jadi, anggap saja ini kesempatan buatmu melihat dunia luar sedikit. Biar tidak bosan di rumah terus." Setiap kata adalah tusukan kecil yang dibungkus dengan pita kepedulian palsu. Nara menatap amplop itu. Kertasnya tebal, dengan huruf-huruf timbul berlapis emas. Megah, berlebihan, segalanya yang bukan dirinya. "Terima kasih, Din. Perhatian sekali," balas Nara, suaranya tetap datar. Saat itulah Bima pulang.
Ia masuk dengan senyum lelah di wajahnya, yang langsung melebar saat melihat adiknya. Dina, tumben sekali ke sini. Kak Bima. Dina langsung mengubah sikapnya. Ia memeluk kakaknya dengan manja. Aku cuma mampir, mengantarkan ini. Ia menunjuk undangan di atas meja. Bima mengambilnya dan membacanya. Matanya berbinar. Wow, The Grand Astoria. Hotel termegah di kota saat ini. Dan undangan VIP? Kamu hebat, Din. Puji Bima tulus. Tentu saja. Posisiku penting di sana. Sahut Dina bangga. Lalu, ia melirik Nara lagi. Makanya, Kak Bima harus datang. Dan ajak juga Kak Nara. Kasihan dia. Butuh hiburan. Tapi, Kak, Dina mendekat pada Bima dan berbisik. Namun cukup keras agar Nara mendengarnya. Tolong pastikan Kak Nara pakai baju yang pantas. Ya, jangan sampai dia datang pakai daster. Wajah Bima langsung menegang. Ia menatap adiknya dengan tatapan tidak suka. Dina, jaga bicaramu. Dina hanya tertawa kecil. Aku kan cuma bercanda. Ya sudah, aku harus pergi. Ada banyak sekali yang harus kurus untuk acara nanti. Sampai jumpa lusa. Dengan itu, ia melenggang keluar, meninggalkan jejak parfumnya yang menusuk dan keheningan yang canggung di belakangnya. Setelah pintu tertutup, Bima mendekati Nara. Ia mengambil tangan istrinya, merasakan sisa-sisa tepung yang masih menempel. Sayang, jangan dengarkan Dina. Kamu tahu kan dia seperti apa? Nara hanya tersenyum tipis. Aku tidak apa-apa. Tapi sorot matanya berkata lain. Ia lelah. Lelah dengan perbandingan yang tak pernah usai. Lelah dengan penghinaan yang dibalut senyuman. Aku rasa aku tidak akan datang. Mas, itu bukan duniaku. Bima menatapnya dengan tatapan memohon. Wajahnya menunjukkan dilema yang selalu ia hadapi. Terjebak di antara wanita yang ia cintai dan adik satu-satunya. Aku mohon, sayang, kali ini saja. Aku ingin dia melihat kita datang bersama, sebagai keluarga. Aku ingin dia belajar menghargaimu. Mungkin kalau dia melihatmu di sana, di acara pentingnya, dia bisa sedikit melunak. Ini penting untukku, Nara. Nara menatap wajah suaminya. Ia melihat harapan di sana, sebuah keinginan tulus untuk menyatukan keluarga mereka yang retak. Ia tahu, penolakannya hanya akan menambah beban di pundak Bima. Demi pria yang dicintainya ini, pria yang telah memberinya ketenangan, mungkin ia bisa menahan badai untuk satu malam. Mungkin ia bisa sekali lagi memasuki dunia gemerlap yang telah lama ia tinggalkan, meskipun sebagai penonton yang tak dianggap. Dengan helaan napas yang berat, ia akhirnya mengangguk. Baiklah, Mas. Demi kamu. Bima langsung memeluknya erat. Terima kasih, sayang. Aku janji. Ini akan jadi malam yang indah. Nara membalas pelukan suaminya. Namun hatinya dipenuhi firasat yang kelam. Ia tahu, malam itu tidak akan seindah yang dibayangkan Bima. Karena di panggung sandiwara yang disiapkan Dina, ia tahu peran apa yang sudah dituliskan untuknya. Peran seorang pengangguran tak terlihat yang hanya pantas untuk diremehkan. Malam itu, tidur tidak kunjung datang menjemput Nara. Ia berbaring di samping Bima yang sudah terlelap. Napasnya teratur dan damai. Namun, pikiran Nara adalah sebuah lautan yang bergelora. Di ruang tamu, di atas meja kopi, undangan berwarna emas sampanye itu seolah memancarkan cahaya redup yang mengejeknya. Sebuah suara yang memanggilnya kembali ke dunia yang telah susah payah ia kubur. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terlihat bukanlah kegelapan, melainkan kilau lampu kristal, denting gelas sampanye, dan senyum puas di wajah Dina. Ia bangkit dari tempat tidur, bergerak tanpa suara melintasi lantai kayu yang dingin, dan berjalan menuju ruang kerjanya yang kecil. Ruangan itu lebih mirip perpustakaan pribadi daripada studio. Rak-rak buku menjulang tinggi, dipenuhi literatur tentang sejarah arsitektur, rekayasa sipil, hingga filsafat desain urban. Di sudut ruangan, sebuah meja gambar tua dari kayu jati berdiri sunyi, permukaannya bersih dari debu, namun sudah lama tak tersentuh oleh pensil dan penggaris.
Jemarinya menyusuri permukaan meja yang halus itu. Disinilah semuanya dimulai dan disinilah semuanya ia akhiri. Kenangan itu mengalir deras, tak terbendung, seperti bendungan yang akhirnya jebol. Ia bukanlah Nara, ibu rumah tangga pembuat roti kayu manis. Tidak, itu hanyalah sebuah peran, sebuah kostum nyaman yang ia kenakan. Jauh di dalam dirinya, di balik lapisan ketenangan yang ia bangun, bersemayam jiwa lain. Jiwa seorang arsitek brilian yang pernah mengguncang dunia dengan nama pena, Arya. Arya tidak lahir dalam semalam. Ia ditempa dari ribuan malam tanpa tidur, ditemani kafein dan ambisi yang membara. Sejak kecil, Nara melihat dunia dalam bentuk garis, sudut, dan ruang. Saat anak-anak lain menggambar gunung dan sawah, ia menggambar denah rumah impian dengan detail yang presisi. Baginya, bangunan bukanlah sekadar tumpukan batu bata dan beton. Bangunan adalah puisi yang hidup, sebuah entitas yang bernapas dan berinteraksi dengan manusia di dalamnya. Saat ia memasuki dunia profesional, ia sadar betul bagaimana industri itu bekerja. Seorang arsitek perempuan muda harus berjuang 2 kali lebih keras untuk didengar. Maka, lahirlah Arya. Sebuah nama tanpa gender, tanpa wajah, tanpa sejarah. Ia ingin karyanya yang berbicara, bukan identitasnya. Dan karyanya memang berbicara, bahkan berteriak. Desain-desainnya revolusioner, berani, fungsional, namun tetap humanis. Ia memadukan material-material ramah lingkungan dengan estetika futuristik, menciptakan ruang-ruang yang tidak hanya indah, tapi juga menyembuhkan. Puncaknya adalah The Helios Pavilion, sebuah pusat kebudayaan di pesisir Mediterania. Proyek itu adalah mahakaryanya. Sebuah struktur biomimikri yang meniru cangkang Nautilus, dengan panel surya yang berfungsi seperti kelopak bunga, membuka dan menutup mengikuti pergerakan matahari. Proyek itu menyedot seluruh energi, jiwa, dan raganya selama 3 tahun. Ia memenangkan penghargaan Pritzker, penghargaan tertinggi di dunia arsitektur, dan menjadi legenda. Arya dipuja sebagai seorang jenius, seorang visioner. Namun, di balik pujian itu, Nara hancur lebur. Ia merasa seperti pion yang digerakkan oleh ekspektasi. Klien menuntut lebih, media memburunya, dan tekanan untuk menciptakan karya yang lebih hebat lagi terasa mencekik. Ia tidak bisa lagi berjalan di taman tanpa menganalisis struktur jembatan, tidak bisa menikmati secangkir kopi tanpa memikirkan desain interior kafe. Dunia di sekitarnya telah berubah menjadi kanvas kerja raksasa. Nama, Arya, yang dulu menjadi perisai, kini menjadi penjara emas. Kegembiraan dalam mencipta telah lenyap, digantikan oleh kecemasan dan kelelahan kronis. Di tengah titik terendahnya itulah ia bertemu Bima, seorang insinyur perangkat lunak dengan senyum hangat dan pembawaan yang tenang. Bima tidak tahu siapa Arya. Ia hanya melihat Nara, seorang wanita dengan mata lelah namun penuh percikan kecerdasan. Di hadapan Bima, ia tidak perlu menjadi visioner. Ia bisa menjadi dirinya sendiri. Cinta mereka tumbuh di antara percakapan-percakapan sederhana, jauh dari jargon arsitektur dan kemegahan dunia desain. Saat itulah ia membuat keputusan paling radikal dalam hidupnya. Ia akan membunuh Arya. Ia menyelesaikan semua proyek yang tersisa, menolak tawaran-tawaran baru yang menggiurkan, dan menghilang dari sorotan publik. Ia memberitahu Bima segalanya, dan suaminya itu, dengan cinta yang tulus, memahami dan mendukung keputusannya untuk hidup dalam keheningan. Ia hanya meminta satu hal, agar rahasia ini tetap tersimpan di antara mereka. Ia tidak ingin keluarga Bima, terutama Dina yang terobsesi dengan status, memandangnya sebagai sang arsitek Arya, melainkan sebagai Nara. Lamunannya buyar. Sinar fajar mulai menyelinap masuk melalui celah jendela. Ia kembali ke kamar tidur. Hatinya terasa lebih ringan. Kenangan itu tidak lagi terasa seperti beban, melainkan pengingat akan siapa dirinya. Malam ini, ia tidak akan pergi ke pesta itu sebagai korban. Ia akan pergi sebagai Nara, seorang wanita yang dengan sadar memilih jalannya sendiri. Lusa, hari peresmian itu tiba. Atmosfer di rumah terasa berbeda. Bima tampak bersemangat,
menyetrika kemeja terbaiknya dan menyemir sepatunya hingga mengkilap. Sementara itu, Nara mendekati lemarinya dengan tenang. Lemari itu berisi pakaian-pakaian sederhana, blus katun, celana panjang, dan beberapa gaun musim panas. Namun, di bagian paling belakang, terbungkus dalam kantong kain bludru hitam, tergantung satu-satunya peninggalan dari kehidupan lamanya. Ia mengeluarkannya dengan hati-hati. Gaun itu bukanlah gaun pesta yang gemerlap. Sebaliknya, ia adalah sebuah pernyataan desain yang sunyi. Terbuat dari sutra berwarna biru malam yang pekat. Potongannya sangat minimalis namun arsitektural. Garis leher asimetris, lipatan kain yang jatuh dengan presisi sempurna di bagian pinggang, dan siluet yang tegas namun elegan. Itu adalah salah satu rancangannya sendiri, sebuah prototipe gaun yang terinspirasi dari karya arsitek Zaha Hadid. Gaun itu tidak berteriak meminta perhatian. Ia berbisik tentang kecerdasan dan kepercayaan diri. Saat ia sedang menata rambutnya menjadi sanggul rendah yang sederhana, ponselnya berdering. Nama Dina tertera di layar. Nara menarik napas sejenak sebelum menjawab. Halo, Din. Kak Nara. Cuma mau cek aja, nih. Suara Dina terdengar manis, namun palsu. Kakak jadi pergi, kan? Dan yang lebih penting, kakak pakai baju apa? Aku bisa pinjemin gaun. Loh. Ada beberapa gaun lamaku yang pasti muat di badan kakak. Biar kakak enggak kelihatan terlalu sederhana. Penghinaan itu begitu terang-terangan. Namun Nara hanya tersenyum tipis menatap bayangannya di cermin. Terima kasih tawarannya, Din. Tapi aku sudah menyiapkan bajuku sendiri. Terdengar dengusan kecil di seberang telepon. Oh, ya? Baguslah kalau begitu. Ya sudah. Jangan sampai terlambat. Dan tolong, usahakan untuk berbaur, ya. Jangan hanya berdiri di pojokan seperti orang hilang. Tentu. Sampai nanti, Din. Nara menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ia menatap pantulan dirinya sekali lagi. Gaun biru malam itu membungkus tubuhnya dengan sempurna. Tanpa perhiasan yang berlebihan, hanya sepasang anting perak kecil. Ia tampak anggun dengan caranya sendiri. Kekuatan sejatinya tidak terletak pada apa yang ia kenakan, tetapi pada pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di dalam kepalanya. Ketika Bima masuk ke kamar, ia berhenti di ambang pintu, tertegun. Ia menatap istrinya dari atas sampai bawah. Matanya dipenuhi kekaguman. Nara, kamu. Ia kehilangan kata-kata. Kamu cantik sekali. Nara menoleh dan tersenyum. Kali ini senyumnya tulus dan penuh percaya diri. Firasat kelam itu masih ada. Tetapi kini ia tidak lagi merasa takut. Ia siap. Terima kasih, Mas. Kamu juga tampan. Bima menghampirinya dan menggenggam tangannya. Siap menghadapi panggung sandiwara adikku. Nara mengangguk. Matanya berkilat. Lebih dari siap. Bersama-sama, mereka melangkah keluar dari rumah sederhana mereka, menuju kilau kemegahan The Grand Astoria, tempat di mana dua dunia Nara akan segera bertabrakan dengan dahsyat. Perjalanan menuju The Grand Astoria terasa singkat. Bima mengemudi dengan semangat yang meluap-luap, sesekali melirik Nara dengan senyum bangga, seolah penampilan istrinya malam itu adalah sebuah kemenangan pribadi. Nara sendiri lebih banyak diam, tatapannya menerawang keluar jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang berkelip seperti kunang-kunang raksasa. Semakin dekat mereka dengan pusat kota, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang mulai mendominasi cakrawala, masing-masing berlomba untuk menyentuh langit malam. Lalu, bangunan itu muncul di hadapan mereka. The Grand Astoria tidak menjulang paling tinggi, namun ia memancarkan aura kemegahan yang tak tertandingi. Fasadnya bukan sekadar dinding kaca dan baja yang dingin. Ia adalah sebuah komposisi seni yang dinamis. Lapisan-lapisan panel logam berwarna perunggu hangat disusun secara acak namun harmonis, diselingi oleh strip lampu LED yang mengalir seperti sungai cahaya vertikal. Di malam hari, efeknya sungguh menakjubkan. Bangunan itu seolah hidup, bernapas dengan cahaya. Sebuah kanopi kaca raksasa yang strukturnya terinspirasi dari sayap capung menaungi lobi utama, memberikan kesan ringan dan megah pada saat yang bersamaan. Bima berdecak kagum. Luar biasa.
Siapapun arsiteknya, dia benar-benar jenius. Nara merasakan getaran aneh di dalam hatinya, campuran antara kebanggaan yang tersembunyi dan kesedihan yang samar. Ia hanya tersenyum tipis sebagai jawaban. Bangunan yang bagus, bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Mobil mereka berhenti di bawah kanopi megah itu. Seorang petugas valet dengan seragam tanpa celah segera membukakan pintu untuk Nara. Udara malam yang hangat langsung menyambutnya, bersamaan dengan alunan musik jazz instrumental yang mengalun lembut dari dalam lobi. Saat ia melangkah keluar, kakinya yang beralas sepatu hak rendah menjejak di atas lantai granit hitam yang dipoles hingga berkilauan seperti cermin. Ketika Bima bergabung di sisinya dan mereka berjalan melewati pintu kaca otomatis yang menjulang setinggi 5 meter, dunia seolah berubah. Lobi hotel itu bukanlah sebuah ruang, melainkan sebuah katedral modern. Langit-langitnya melengkung tinggi, dihiasi instalasi seni kinetik yang terdiri dari ribuan kepingan kristal yang bergerak perlahan, memantulkan cahaya dari lampu sorot tersembunyi dan menciptakan pola-pola magis di lantai marmer di bawahnya. Aroma bunga lili segar dan teh putih yang samar-samar tercium, sebuah wewangian khas yang dirancang khusus untuk hotel tersebut. Para tamu, pria dalam balutan setelan jas mahal dan wanita dalam gaun-gaun malam yang berkilauan, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, tawa mereka yang renyah berbaur dengan denting gelas. Ini adalah dunia Dina. Sebuah panggung yang sempurna untuk memamerkan status dan kesuksesan. Bima, yang terpesona oleh kemewahan di sekelilingnya, menggenggam tangan Nara lebih erat. Ini gila, bisiknya takjub. Namun, mata Nara melihat sesuatu yang berbeda. Saat Bima melihat emas dan kilau, Nara melihat esensi di baliknya. Matanya secara otomatis memindai ruang itu dengan ketajaman seorang profesional. Ia melihat bagaimana pilar-pilar struktural yang masif disamarkan dengan cerdik menjadi elemen-elemen dekoratif, dilapisi kayu eboni dengan aksen kuningan. Ia mengagumi bagaimana sang arsitek merancang alur sirkulasi tamu, menciptakan ruang-ruang intim untuk percakapan di dalam area lobi yang sangat luas, menggunakan perbedaan ketinggian lantai dan partisi semi-transparan. Perhatiannya tertuju pada sebuah tangga spiral raksasa di tengah lobi yang seolah melayang tanpa penyangga. Bima hanya melihatnya sebagai tangga yang indah. Nara melihat keajaiban rekayasa di baliknya. Bagaimana tegangan dan tekanan didistribusikan secara presisi melalui struktur tulang punggung baja yang tersembunyi di dalam lapisan marmer putihnya. Ada secuil rasa rindu yang menyelinap masuk ke dalam hatinya. Rindu untuk kembali memegang pensil, untuk kembali merasakan getaran saat sebuah ide liar di atas kertas berhasil diwujudkan menjadi struktur beton dan baja yang kokoh. Kak Bima, Kak Nara. Suara melengking itu menarik Nara dari lamunannya. Dina berjalan ke arah mereka, membelah kerumunan seperti seorang ratu. Malam ini, ia adalah perwujudan dari ambisinya. Ia mengenakan gaun sekuin berwarna perak yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, berkilauan di setiap gerakannya. Rambutnya ditata dalam sanggul tinggi yang rumit, dan riasannya tajam dan sempurna. Ia tampak seperti bintang film di karpet merah. Ia langsung memeluk Bima dengan erat. Akhirnya kalian datang. Bagaimana? Keren sekali, kan, tempat kerjaku? Tanyanya, matanya berbinar penuh kebanggaan. Lebih dari keren, Din. Ini luar biasa. Puji Bima tulus. Kemudian, Dina menoleh ke arah Nara. Senyumnya sedikit menegang di sudut-sudut bibirnya. Matanya memindai gaun biru malam yang dikenakan Nara. Tidak ada kilau, tidak ada sekuin, tidak ada drama. Hanya keanggunan yang sunyi. Dalam sepersekian detik, Nara bisa melihat kilat kekecewaan, atau mungkin kelegaan, di mata adiknya. Kelegaan karena Nara tidak berusaha menyainginya. Oh, Kak Nara. Datang juga. Sapanya. Nadanya jauh lebih datar dibandingkan saat ia menyapa Bima. Baguslah. Sapaan itu terasa seperti sebuah kewajiban, bukan sambutan hangat. Sebelum Nara sempat menjawab lebih dari sekadar, "Hai, Din." Dina sudah kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada Bima. Ia menggamit lengan kakaknya dengan posesif. "Ayo, Kak. Aku harus memperkenalkanmu pada beberapa orang penting. Ada Pak Wijoyo dari Kamar Dagang dan beberapa investor besar juga datang. Ini kesempatan bagus untukmu.
Cerocosnya. Sama sekali tidak memedulikan Nara yang berdiri di samping mereka. Dengan tarikan yang antusias, Dina mulai membawa Bima menjauh, masuk lebih dalam ke kerumunan. Bima sempat menoleh ke belakang, menatap Nara dengan ekspresi bersalah dan tak berdaya, seolah berkata, "Maaf, sebentar saja." Dan begitu saja, Nara ditinggalkan sendirian. Ia berdiri di dekat pintu masuk yang ramai, sementara suaminya diseret dari satu lingkaran percakapan ke lingkaran lainnya oleh seorang adik yang ambisius. Ia menjadi tak terlihat. Sebuah bayangan yang kontras dengan latar belakang kemewahan yang ironisnya adalah hasil karyanya sendiri. Alunan musik jazz yang tadinya terdengar elegan kini terasa melankolis. Kemegahan lobi yang tadi ia kagumi kini terasa dingin dan mengintimidasi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantungnya yang sedikit berpacu. Ini baru permulaan. Ia tahu, panggung sandiwara Dina baru saja menaikkan tirainya. Dan malam masih sangat panjang. Rasa terasing itu datang seperti kabut dingin, perlahan-lahan menyelimuti Nara. Ia berdiri sendirian selama beberapa menit yang terasa seperti 1 jam, menjadi titik hening di tengah pusaran percakapan dan tawa. Para tamu melewatinya, gaun-gaun mereka menyapu ringan kakinya. Tatapan mereka menembus dirinya seolah ia terbuat dari kaca. Ia adalah anomali, seorang wanita dalam gaun sederhana tanpa segelas sampahnya di tangan, tanpa teman bicara, tanpa tujuan yang jelas selain hanya berdiri. Untuk sesaat, ia merasa panik. Kepercayaan diri yang ia bangun di depan cermin sebelum berangkat tadi mulai terkikis oleh atmosfer yang asing ini. Ia menarik napas dalam-dalam, menguatkan dirinya. "Aku bukan korban," bisiknya dalam hati, sebuah mantra untuk menenangkan jiwanya. Ia memutuskan untuk bergerak, untuk merebut kembali kendali atas ruangnya sendiri. Dengan langkah yang lebih mantap, ia berjalan menuju bar yang panjang dan berkilauan di salah satu sisi lobi. Ia memesan segelas air putih dengan irisan lemon, sebuah pilihan sederhana yang kontras dengan deretan koktail warna-warni yang sedang diracik oleh para bartender. Sambil memegang gelasnya yang dingin, ia merasa sedikit lebih baik. Ia kini memiliki properti, sebuah alasan untuk berada di tempatnya berdiri. Dari sudut matanya, ia bisa melihat Dina dan Bima. Adik iparnya itu seperti seorang dalang ulung, memamerkan boneka kesayangannya. Ia memperkenalkan Bima dengan antusiasme yang berlebihan, menepuk-nepuk punggungnya, tertawa dengan nada tinggi pada lelucon yang dilontarkan oleh seorang pria tua berperut buncit. Bima, di sisi lain, tampak sedikit kewalahan. Senyumnya kaku, dan Nara bisa melihat dari bahasa tubuhnya bahwa suaminya itu merasa tidak nyaman menjadi pusat perhatian yang dipaksakan. Ada rasa kasihan yang menyelinap di hati Nara untuk suaminya, yang terjebak dalam ambisi adiknya. Setelah berhasil melepaskan diri dari satu kelompok, Dina tampaknya menyadari keberadaan Nara yang menyendiri di dekat bar. Sebuah kilat ide licik melintas di matanya. Inilah kesempatan lain. Dengan senyum manis yang dilebarkan, ia menggandeng lengan sepasang suami istri parubaya yang tampak berpengaruh dan berjalan menghampiri Nara. "Nah, ini dia," seru Dina dengan ceria, seolah-olah ia baru saja menemukan harta karun yang hilang. "Bapak, Ibu Perwira, kenalkan. Ini kakak ipar saya yang tadi saya ceritakan, Nara." Pasangan itu menoleh ke arah Nara dengan senyum sopan. Nara mengangguk kecil sebagai balasan. "Oh, ini kakak iparku, Nara," lanjut Dina. Nadanya kini berubah menjadi manis yang dibuat-buat, penuh dengan patronasi. "Dia hebat loh, betah di rumah saja. Saya salut sekali. Menjadi ibu rumah tangga itu kan pekerjaan penuh waktu yang paling berat. Ya kan, Bu? Tidak semua orang punya kesabaran seperti itu." Kata-katanya, jika didengar sekilas, terdengar seperti pujian. Namun, penekanannya pada frasa, "betah di rumah saja," dan tatapan matanya yang merendahkan mengirimkan pesan yang sangat berbeda. Pesan itu jelas. Inilah dia, si pengangguran, si rumahan, sosok yang kontras dengan diriku yang seorang wanita karir sukses. Ibu Perwira tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Oh, tentu saja. Sungguh mulia." Suaminya hanya mengangguk singkat sebelum kembali mengalihkan perhatiannya pada Dina,
Seolah Nara sudah tidak relevan lagi dalam percakapan itu. Nara merasakan pipinya menghangat, namun ia menahan diri. Ia tidak akan memberikan kepuasan pada Dina dengan menunjukkan bahwa dirinya terluka. Ia hanya tersenyum tenang. "Selamat malam, Bapak, Ibu. Senang bertemu dengan Anda," ucapnya dengan suara yang jernih dan stabil. Setelah basa-basi singkat yang canggung itu, Dina kembali menarik pasangan tersebut, meninggalkannya sendirian sekali lagi. Tusukan itu kecil, hampir tak terlihat oleh orang lain, namun terasa tajam dan tepat sasaran. Merasa muak dengan permainan kecil Dina, Nara memutuskan untuk menjauh dari keramaian. Ia butuh udara, butuh ruang. Ia berbalik dan mulai berjalan menyusuri koridor yang lebih sepi, menjauhi pusat pesta. Inilah saatnya untuk melakukan tur pribadi. Setiap langkahnya adalah sebuah reuni. Ia menyentuh dinding yang dilapisi panel kayu kenari, merasakan tekstur urat kayunya yang hangat di bawah jemarinya. Sebuah material yang ia perjuangkan mati-matian dalam rapat dewan direksi karena memberikan sentuhan kehangatan di tengah desain yang modern. Ia berhenti di depan sebuah ceruk dinding yang di dalamnya terdapat air terjun buatan yang mengalir di atas batu-batu andesit hitam. Ia ingat sketsa awalnya. Bagaimana ia menginginkan suara gemericik air yang menenangkan untuk menyambut tamu yang lelah. Mendengarnya sekarang, persis seperti yang ia bayangkan, memberikan kepuasan yang mendalam. Perlahan-lahan, rasa terasingnya menguap, digantikan oleh rasa memiliki yang kuat. Ini adalah rumahnya, dalam arti yang paling fundamental. Setiap sudut, setiap sambungan, setiap pilihan material adalah perpanjangan dari pikirannya. Ia tidak memerlukan pengakuan dari Dina atau tamu-tamu lainnya. Bangunan ini sendiri adalah pengakuan atas eksistensinya. Ia tiba di area lounge yang lebih tenang, yang menghadap ke taman vertikal raksasa di halaman belakang. Saat ia sedang mengagumi bagaimana sistem irigasi tersembunyi yang ia rancang bekerja dengan sempurna, ia menyadari ada seseorang yang memperhatikannya. Seorang pria berusia akhir 60-an berdiri tak jauh darinya. Ia mengenakan setelan jas abu-abu tua yang potongannya sempurna, jauh dari kesan mencolok. Wajahnya menunjukkan kebijaksanaan dan ketenangan, dengan rambut putih keperakan yang disisir rapi. Pria itu tidak menatapnya dengan pandangan menilai seperti tamu lain, melainkan dengan sorot mata yang tajam dan penuh rasa ingin tahu. Pria itu adalah Pak Hartono, sang pemilik jaringan hotel, meskipun Nara tidak mengetahuinya. Mata mereka bertemu. Pak Hartono tidak tersenyum. Sebaliknya, ia sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang mengamati sebuah karya seni yang langka. Nara merasa sedikit gugup di bawah tatapannya yang intens, namun anehnya, ia tidak merasa terintimidasi. Tatapan itu bukan tatapan yang merendahkan. Itu adalah tatapan seorang pengamat yang tajam. Pak Hartono melihat bagaimana cara Nara menyentuh pilar marmer, bagaimana matanya mengikuti garis-garis arsitektur di langit-langit. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri wanita ini, bukan kekaguman seorang turis, melainkan apresiasi seorang seniman terhadap karya seni lainnya. Setelah hening beberapa saat, Pak Hartono memberinya sebuah anggukan pelan. Sebuah isyarat kecil, namun penuh dengan rasa hormat yang tak terucapkan. Nara, sedikit terkejut dengan isyarat yang tak terduga itu, membalas dengan anggukan sopan sebelum memutuskan untuk kembali ke keramaian, merasa interaksi tanpa kata itu sudah cukup. Interaksi itu singkat, namun terasa seperti secercah cahaya di tengah malam yang kelam. Untuk pertama kalinya malam itu, seseorang melihatnya, benar-benar melihatnya. Dari seberang ruangan, di tengah tawa dan obrolan, Dina menyaksikan interaksi bisu antara bos besarnya dan kakak iparnya yang dianggapnya tak berguna. Keningnya berkerut. Mengapa Pak Hartono, seorang Taipan yang hampir tak pernah berinteraksi dalam acara seperti ini, memberikan anggukan hormat pada Nara? Pertanyaan itu mengganggunya. Sebuah notasi sumbang dalam simfoni kemenangannya malam ini. Namun, ia dengan cepat menepisnya. Mungkin Pak Hartono hanya bersikap sopan pada seorang tamu yang tersesat. Ya, pasti hanya itu. Ia kembali tertawa dan mengangkat gelasnya, menenggelamkan rasa penasarannya dalam gelembung sampanye.
Secercah ketenangan yang Nara dapatkan dari tur singkatnya dan anggukan hormat dari pria misterius itu memberinya kekuatan baru saat ia kembali ke pusat keramaian. Ia tidak lagi merasa seperti orang asing yang tersesat. Ia adalah sang pencipta yang menyamar, berjalan tanpa nama di antara koridor-koridor hasil imajinasinya. Ia menemukan sebuah kursi kosong di dekat pilar marmer yang besar, memberinya sudut pandang yang sempurna untuk mengamati panggung sandiwara di hadapannya tanpa harus menjadi bagian darinya. Dari kejauhan, ia melihat Dina berada di puncak permainannya. Adik iparnya itu meluncur dari satu kelompok ke kelompok lain dengan keanggunan seekor hiu. Senyumnya adalah senjata, dan kartu namanya adalah amunisi. Ia adalah personifikasi dari kesuksesan modern, ambisius, pandai bergaul, dan sangat sadar akan citra. Nara harus mengakui, dalam hati, bahwa Dina sangat pandai dalam pekerjaannya. Ia tahu siapa yang harus disapa, lelucon apa yang harus ditertawakan, dan pujian apa yang harus dilontarkan. Ia adalah seorang networker alami. Dan malam ini, target utamanya, mangsa terbesarnya, adalah Pak Hartono. Nara melihatnya lagi, pria tua bijaksana yang tadi memberinya anggukan. Kini ia tahu siapa pria itu. Beberapa tamu menyapanya dengan penuh hormat, menyebut namanya dengan nada segan. Pak Hartono, sang legenda, pendiri dan pemilik seluruh jaringan hotel ini. Seorang Taipan yang dikenal eksentrik, jarang tampil di publik, dan memiliki insting bisnis yang setajam elang. Momen yang ditunggu-tunggu Dina akhirnya tiba. Setelah menyelesaikan percakapan dengan seorang pejabat pemerintah, Pak Hartono berdiri sejenak sendirian di dekat tangga spiral megah, memandang ke kerumunan dengan tatapan seorang kaisar yang mengamati kerajaannya. Bagi Dina, ini adalah celah emas, sebuah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. "Kak Bima, ayo," desis Dina. Matanya berkilat penuh tekad. Ia menarik lengan Bima, yang baru saja berhasil mendapatkan segelas jus jeruk, dengan kekuatan yang mengejutkan. "Sekarang waktunya." Pak Hartono sendirian. Bima tampak gugup. "Din, jangan sekarang." Beliau kelihatannya sedang ingin sendiri. "Justru itu. Ini kesempatan sekali seumur hidup," balas Dina, tak terbantahkan. Ia merapikan gaunnya, mengambil napas dalam-dalam, dan memasang senyumnya yang paling memikat. Dengan Bima yang terseret pasrah di belakangnya, ia berjalan mendekati Pak Hartono. Nara, dari kursinya, memperhatikan adegan itu dengan perasaan campur aduk. Ia ingin pergi, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ada bagian dari dirinya yang ingin melindungi Bima, dan ada bagian lain yang penasaran ingin melihat bagaimana drama ini akan berakhir. Ia bangkit dan berjalan perlahan, menjaga jarak beberapa langkah di belakang mereka, cukup dekat untuk mendengar, namun cukup jauh untuk tampak terpisah. "Selamat malam, Pak Hartono," sapa Dina dengan suara yang dibuat semanis mungkin. "Maaf mengganggu waktu Bapak. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih secara pribadi karena telah memberikan saya kesempatan luar biasa untuk menjadi bagian dari proyek hotel yang fenomenal ini." Pak Hartono menoleh. Wajahnya yang tenang tidak menunjukkan ekspresi apa-apa saat ia menatap manajer humasnya yang ambisius. "Dina, kerja bagus malam ini. Acaranya berjalan lancar." Suaranya dalam dan berwibawa. Setiap katanya diucapkan dengan penuh perhitungan. Dina merasa melayang. Pujian singkat itu terasa seperti medali kehormatan. "Terima kasih banyak, Pak." "Oh iya, perkenalkan, Pak. Ini kakak kandung saya, Bima. Dia seorang senior software engineer di sebuah perusahaan multinasional." Bima mengulurkan tangannya dengan canggung. "Bima, Pak. Senang bertemu dengan Bapak." Pak Hartono menjabat tangannya dengan singkat. Namun tatapannya tidak berhenti di Bima. Matanya melintasi bahu Dina dan Bima, tertuju lurus pada Nara yang berdiri diam di latar belakang. Tatapannya yang tajam seolah menembus keramaian dan kebisingan, hanya terfokus pada satu titik. Kemudian, ia mengajukan pertanyaan yang membuat jantung Dina berhenti berdetak sejenak. Dengan suara yang tenang, ia bertanya pada Dina, namun matanya tetap menatap Nara. "Dan wanita anggun yang bersama Anda itu siapa?" Kata, "Anggun." "Bukan, wanita itu
Atau, tamu yang itu. Pak Hartono dengan sengaja memilih kata sifat yang membawa bobot. Seharusnya ini menjadi tanda bahaya bagi Dina, sebuah petunjuk untuk bertindak hati-hati. Namun, di benak Dina, yang ada hanyalah kepanikan dan kecemburuan. Mengapa bosnya justru memperhatikan Nara? Si pengangguran yang tidak ada apa-apanya? Rasa iri yang selama ini terpendam meledak menjadi keputusan yang gegabah. Ia harus menegaskan dominasinya. Ia harus menempatkan Nara kembali pada posisinya yang sebenarnya, di hadapan orang terpenting di ruangan ini. Dina tertawa kecil, sebuah tawa ringan yang terdengar seperti pecahan kaca. "Oh, dia?" jawabnya, melambaikan tangannya dengan gerakan meremehkan seolah sedang mengusir lalat. Ia berbalik sedikit, menatap Nara dengan senyum penuh kemenangan yang dingin. "Inilah momennya. Dia cuma kakak ipar saya, Pak," katanya dengan nada enteng, seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. "Pengangguran. Dia ikut saya saja ke sini biar tidak bosan di rumah." Waktu seolah berhenti. Kata-kata itu menggantung di udara, beracun dan mematikan. Wajah Bima langsung pucat. Matanya membelalak tak percaya pada kekejaman adiknya. Ia membuka mulut untuk membela istrinya, namun suaranya tercekat di tenggorokan, lumpuh oleh keterkejutan. Nara sendiri hanya berdiri di sana. Ekspresinya tidak berubah. Namun di dalam hatinya, sebuah dinding es mulai retak. Semua mata tertuju pada Pak Hartono, menunggu reaksinya. Apakah ia akan tertawa? Apakah ia akan mengangguk maklum? Reaksi Pak Hartono adalah sesuatu yang tidak terduga. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada senyum, tidak ada cemoohan, tidak ada amarah yang terlihat. Yang ada hanyalah kilat kekecewaan yang sangat dalam di matanya, yang muncul sekejap lalu menghilang, digantikan oleh topeng ketenangan yang tak terbaca. Ia menatap Dina lama, seolah sedang menilai jiwanya, lalu pandangannya beralih ke Nara, dan kembali lagi ke Dina. Akhirnya, setelah keheningan yang menyesakkan, ia hanya mengangguk pelan. Sebuah anggukan tunggal yang penuh makna, namun tak terucap. Begitu. Hanya itu yang ia katakan. Kemudian, dengan sopan ia berkata, "Jika Anda permisi, saya harus menyapa tamu yang lain." Ia melangkah pergi, meninggalkan mereka bertiga dalam kebekuan yang canggung. Bagi Dina, keheningan dan anggukan itu adalah sebuah kemenangan. Pak Hartono tidak membantah, berarti ia setuju. Ia telah berhasil menegaskan citranya sebagai wanita karir yang sukses sambil menempatkan Nara di tempatnya. Ia tersenyum puas, merasa telah melewati ujian terbesarnya malam ini. Namun bagi Bima dan Nara, anggukan itu terasa seperti sebuah vonis. Bima merasakan perutnya mual karena rasa bersalah dan amarah. Sementara Nara, ia tahu persis apa arti tatapan Pak Hartono. Itu bukanlah tatapan meremehkan. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja menyaksikan sebuah pengkhianatan, dan sedang merencanakan balasannya dalam diam. Kepergian Pak Hartono meninggalkan sebuah kawah keheningan yang canggung di antara mereka bertiga. Dina adalah yang pertama memecahnya, melepaskan tawa kecil yang terdengar sumbang. Ia menepuk lengan Bima seolah tidak terjadi apa-apa. Senyum kepuasan terpampang jelas di wajahnya. "Lihat kan? Beres," katanya dengan nada menang. Orang-orang besar seperti Pak Hartono tidak punya waktu untuk basa-basi yang tidak perlu. Mereka menghargai kejujuran dan efisiensi. Baginya, pertemuan itu adalah sebuah kesuksesan mutlak. Ia telah memamerkan kakaknya, dan pada saat yang sama, telah menggarisbawahi status Nara yang rendah di hadapan atasannya. Bima menatap adiknya dengan ekspresi yang belum pernah Dina lihat sebelumnya. Campuran antara amarah yang membara dan kekecewaan yang mendalam. Rahangnya mengeras, dan tangannya terkepal di sisinya. "Apa yang kamu lakukan, Din?" desisnya. Suaranya rendah dan bergetar karena emosi yang tertahan. "Kamu pikir itu lucu? Menghina istriku di depan bosmu?" "Menghina? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya," balas Dina defensif. Senyumnya sedikit goyah. "Aku tidak mau Pak Hartono salah sangka. Citra itu penting, Kak." "Cukup." Suara Bima naik 1 oktav, menarik perhatian beberapa tamu di dekatnya.
Ia hendak melampiaskan semua amarahnya, semua rasa frustrasinya yang telah terpendam selama bertahun-tahun. Namun, sebuah sentuhan lembut di lengannya menghentikannya. Nara. Ia menatap suaminya dengan mata yang tenang, meskipun Bima bisa melihat badai emosi yang bergejolak di baliknya. "Jangan di sini, Mas," bisiknya lembut. "Ini acaranya Dina. Jangan dirusak." Pengorbanan dalam suaranya, keanggunan yang ia tunjukkan bahkan setelah dihina secara terang-terangan, terasa seperti tamparan bagi Bima. Ia merasa gagal sebagai suami, gagal melindunginya. Dengan napas yang berat, ia mengangguk. Namun tatapan tajam yang ia berikan pada Dina menjanjikan sebuah perhitungan yang akan datang nanti. Dina, yang salah mengartikan ketenangan Nara sebagai kelemahan dan mundurnya Bima sebagai kemenangannya, hanya memutar bola matanya. "Terserahlah," gumamnya. Lalu berbalik pergi untuk kembali berbaur, meninggalkan pasangan itu dalam awan ketegangan. Tak lama kemudian, seorang pembawa acara dengan suara yang bergema naik ke atas panggung kecil yang telah disiapkan di salah satu sudut Grand Ballroom. Lampu-lampu mulai diredupkan, dan sorotan cahaya kini terpusat ke panggung, menarik perhatian semua orang. Musik jazz yang tadinya mengalun lembut kini berhenti, digantikan oleh suasana antisipasi. "Hadirin sekalian, para tamu terhormat." Suara MC terdengar jelas melalui pengeras suara. "Selamat datang di malam peresmian The Grand Astoria. Sebentar lagi, kita akan sampai pada puncak acara, di mana kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari visioner di balik mahakarya ini, pendiri Astoria Group, Bapak Hartono." Tepuk tangan meriah membahana. Semua orang mulai bergerak mendekat ke arah panggung, membentuk kerumunan yang padat. Pak Hartono, yang telah berdiri di dekat panggung bersama beberapa direksi dan tamu VVIP, kini menjadi pusat perhatian. Bagi Dina, ini adalah momen kebenaran. Inilah panggung utamanya. Ia harus terlihat dekat dengan pusat kekuasaan. Dengan sigap, ia menyelinap melewati kerumunan, berhasil menempatkan dirinya di lingkaran terdalam, hanya beberapa langkah dari Pak Hartono. Ia berdiri di sana, kepalanya terangkat tinggi, memastikan semua kolega dan rivalnya melihat posisinya yang istimewa. Lalu, matanya menyapu kerumunan, mencari satu wajah. Ia menemukan Nara dan Bima yang berdiri agak jauh di pinggir, hampir tersembunyi di balik sebuah pilar besar. Sebuah ide jahat, yang lahir dari arogansi dan rasa tidak amannya yang dalam, terbentuk di benaknya. Tidak cukup hanya mempermalukan Nara di depan Pak Hartono. Ia harus melakukannya di depan semua orang. Ia harus menjadikan Nara sebagai tontonan, sebuah contoh nyata dari betapa jauhnya perbedaan status di antara mereka. Dengan senyum lebar yang palsu terpampang di wajahnya, Dina mengangkat tangannya dan melambai dengan gerakan teatrikal. "Kak Nara, Bima, sini dong, jangan di pojokan." Panggilnya dengan suara yang sengaja dikeraskan, cukup untuk membuat beberapa kepala di sekitarnya menoleh. Panggilan itu adalah sebuah perintah terselubung, sebuah jebakan yang dirancang dengan sempurna. Jika Nara menolak, ia akan terlihat sombong dan tidak sopan. Jika ia menurut, ia akan berjalan lurus ke dalam perangkap singa. Bima menggelengkan kepalanya. "Kita di sini saja," katanya pada Nara. Tapi Nara tahu, menghindar hanya akan memperburuk keadaan. Dengan martabat yang tersisa, ia harus menghadapi ini. "Tidak apa-apa," bisiknya, lalu mulai berjalan perlahan menembus kerumunan. Bima mengikuti di belakangnya dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas paku. Tatapan orang-orang mengikuti mereka, bertanya-tanya siapa pasangan sederhana ini yang dipanggil secara pribadi ke lingkaran VVIP. Saat mereka akhirnya tiba di depan, Dina menyambut mereka dengan pelukan singkat yang terasa dingin dan kaku. Ia memegang bahu Nara, membuatnya tetap di sisinya, menghadap ke grup kecil yang terdiri dari para investor, pejabat, dan tentu saja, Pak Hartono. MC di panggung masih memberikan pengantar yang panjang, memuji-muji kehebatan The Grand Astoria. Inilah kesempatan Dina. Dengan napas yang bergetar karena kegembiraan yang sadis, ia memutuskan untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Ia tertawa kecil, sebuah suara yang dibuat terdengar seperti permintaan maaf yang lucu. "Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu,
Mulainya, suaranya cukup keras untuk didengar oleh semua orang di lingkaran itu. Semua percakapan kecil terhenti. Semua mata kini tertuju padanya. Dan pada Nara yang berdiri diam di sampingnya. Dina mengencangkan pegangannya di bahu Nara. Ia menatap berkeliling, memastikan ia memiliki perhatian penuh dari semua orang. Pak Hartono berdiri diam. Wajahnya tak terbaca, mengamati adegan itu dengan intensitas seekor predator. Lalu, kalimat itu keluar dari bibir Dina, diucapkan dengan nada merendahkan yang dibalut dengan senyum manis. Kenalkan semua, maaf ya kalau pembantuku itu miskin ini datang. Kata-kata itu jatuh ke dalam keheningan yang tiba-tiba menjadi total dan absolut. Seolah-olah seseorang telah menyedot semua suara dan udara keluar dari ruangan. Musik yang baru saja mulai mengalun lagi dari pengeras suara terasa berhenti. Denting gelas membeku. Bisikan-bisikan lenyap. Wajah para tamu VVIP berubah dari rasa ingin tahu menjadi keterkejutan murni. Beberapa rahang ternganga. Mata mereka membelalak tidak percaya. Berpindah-pindah dari senyum puas di wajah Dina ke wajah Nara yang pucat. Wajah Bima berubah dari merah menjadi ungu karena amarah yang tak bisa diungkapkan. Rasanya ia ingin meneriakkan kutukan, tetapi suaranya hilang, tercekik oleh amarah dan rasa malu yang luar biasa. Dan Nara, ia hanya berdiri di sana. Untuk sesaat, topeng ketenangannya hancur. Dunia di sekelilingnya kabur, dan satu-satunya yang jelas adalah tatapan puluhan mata yang kini menilainya, mengasihaninya, atau mungkin mencemoohnya dalam diam. Rasa sakit yang tajam dan dingin menusuk jantungnya, lebih menyakitkan dari apapun yang pernah ia rasakan. Dina, dalam kebodohannya yang agung, salah mengartikan keheningan itu. Ia mengiranya sebagai persetujuan, sebagai pengakuan atas humornya yang berani, dan statusnya yang superior. Ia tersenyum lebih lebar, merasa telah berhasil memberikan pertunjukan terbaik dalam hidupnya, tidak menyadari bahwa ia baru saja menyalakan sumbu bom yang akan menghancurkan seluruh dunianya. Keheningan yang menyelimuti lingkaran VVIP itu bukanlah keheningan biasa. Ia hidup, bernapas, dan memiliki bobot yang menekan. Suara denting garpu yang jatuh di ujung ruangan terdengar seperti dentuman meriam. Setiap tarikan napas terasa seperti sebuah pelanggaran. Para tamu, orang-orang yang terbiasa dengan kekuasaan dan drama sosial tingkat tinggi, membeku di tempat. Senyum sopan terpaku di wajah mereka, berubah menjadi topeng keterkejutan. Mata mereka, yang beberapa saat lalu penuh dengan kekaguman pada kemewahan di sekeliling mereka, kini menjadi panggung di mana drama manusia yang paling mentah sedang dipertontonkan. Di pusat keheningan itu, Dina berdiri dengan senyum yang masih merekah. Ia adalah seorang aktris di puncak penampilannya, yang salah mengira keheningan penonton sebagai tepuk tangan yang tertahan. Dalam benaknya, ia telah berhasil. Ia telah melukis sebuah gambar yang jelas bagi semua orang. Dirinya adalah sang nyonya rumah yang berkuasa, dan Nara hanyalah coretan pensil yang tak berarti di sudut kanvas. Ia melirik sekilas ke arah Pak Hartono, mengharapkan setidaknya sebuah senyum tipis atau anggukan maklum, sebuah pengakuan bahwa mereka berdua memahami permainan kekuasaan ini. Namun, yang ia dapatkan hanyalah tatapan datar yang dingin. Di sampingnya, Bima adalah sebuah gunung berapi yang siap meletus. Wajahnya yang memerah kini telah berubah menjadi pucat pasi karena amarah yang terperas. Ia bisa merasakan darahnya mendidih, mengalir deras ke telinganya, meredam semua suara kecuali detak jantungnya sendiri yang berdebar kencang. Ia ingin menerjang, menarik Dina pergi, dan berteriak di depan wajah adiknya tentang betapa kejam dan piciknya perbuatannya. Namun, kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Rasa malu, bukan untuk Nara, tetapi untuk keluarganya, untuk nama yang mereka sandang, melumpuhkannya. Ia merasa seperti seorang pengecut, seorang suami yang gagal total melindungi kehormatan wanita yang paling ia cintai. Dan Nara, ia adalah epicentrum dari badai hening ini. Untuk beberapa detik pertama setelah kata-kata itu diucapkan, dunia terasa miring. Suara-suara di sekelilingnya menjadi dengungan jauh, dan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya terasa seperti jarum-jarum tajam yang menusuk kulitnya. Rasa sakit itu begitu hebat, begitu tiba-tiba, hingga hampir membuatnya terhuyung. Ia merasa telanjang,
Semua lapisan pertahanan yang ia bangun dengan susah payah, ketenangannya, kesabarannya, senyum sopannya, terkoyak habis, meninggalkannya rentan di bawah sorotan lampu yang kejam. Namun, di kedalaman jurang penghinaan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rasa sakit yang membakar itu mulai mendingin, mengkristal menjadi sesuatu yang keras dan jernih seperti berlian. Itu adalah kemarahan. Bukan kemarahan yang meledak-ledak seperti milik Bima, melainkan kemarahan yang dingin, tenang, dan sangat fokus. Ia mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi. Punggungnya menjadi lebih tegak. Kabut di matanya menghilang, digantikan oleh kejernihan yang tajam. Ia tidak lagi melihat kerumunan wajah yang menghakimi. Ia hanya melihat satu orang. Matanya bertemu dengan mata Pak Hartono. Di tengah keheningan itu, sebuah percakapan tanpa kata terjadi di antara mereka. Nara melihat sesuatu di mata pria tua itu, bukan kasihan, melainkan pemahaman. Dan di balik pemahaman itu, ada kilat baja, sebuah janji bahwa ketidakadilan ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Ia seolah berkata, "Bertahanlah, aku melihatmu." Pak Hartono, sang pengamat ulung, telah melihat semua yang perlu ia lihat. Ia melihat arogansi Dina yang memuakan, yang didasari oleh rasa tidak aman yang menyedihkan. Ia melihat amarah Bima yang tertahan, sebuah tanda cinta dan kesetiaan. Dan yang terpenting, ia melihat kekuatan Nara yang luar biasa, kemampuannya untuk menahan badai, untuk menemukan martabat di tengah penghinaan yang paling brutal. Ia telah menguji wanita ini tanpa sengaja, dan wanita ini telah lulus dengan cara yang paling mengesankan. Dina, yang mulai merasa tidak nyaman dengan keheningan yang berkepanjangan, mencoba memecahkannya dengan tawa canggung. "Hahaha, saya hanya bercanda, tentu saja," katanya, suaranya sedikit bergetar. "Dia ini kakak ipar kesayangan saya." Namun, sudah terlambat. Kerusakan telah terjadi. Upayanya untuk memperbaiki keadaan hanya terdengar lebih menyedihkan, lebih palsu. Saat itulah Bima akhirnya menemukan suaranya. Amarahnya telah mencapai titik didih. "Dina!" raungnya. Suaranya menggelegar memecah keheningan, membuat semua orang terlonjak kaget. "Kamu sudah keterlaluan." Ia melangkah maju, tangannya terangkat, siap untuk menarik adiknya menjauh dari istrinya. Para tamu menahan napas, mengantisipasi sebuah konfrontasi fisik yang akan menjadi puncak skandal malam itu. Namun, sebelum Bima sempat menyentuh Dina, sebuah suara tenang namun penuh wibawa memotong udara seperti pisau. "Cukup." Bukan Bima yang berbicara. Bukan juga Nara. Suara itu datang dari Pak Hartono. Ia tidak berteriak. Ia bahkan hampir tidak mengangkat suaranya. Namun, kata tunggal itu diucapkan dengan otoritas yang tak terbantahkan, yang langsung membekukan Bima di tempatnya. Semua kepala serentak menoleh ke arahnya. Pak Hartono melangkah maju satu langkah, menempatkan dirinya di antara Dina dan Nara. Ia tidak lagi terlihat seperti seorang pengamat yang pasif. Matanya yang biasanya tenang kini berkilat dengan kekecewaan yang dingin. Ia menatap lurus ke arah Dina, dan untuk pertama kalinya malam itu, Dina merasakan getaran rasa takut yang sebenarnya. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kebingungan dan kegelisahan. Keheningan kembali menyelimuti mereka, tetapi kali ini berbeda. Ini bukan lagi keheningan yang canggung karena keterkejutan. Ini adalah keheningan yang penuh antisipasi. Keheningan di ruang sidang sesaat sebelum hakim mengetukkan palu dan membacakan vonisnya. Badai akan segera datang. Udara di dalam Grand Ballroom terasa begitu padat hingga seolah bisa dipotong dengan pisau. Semua mata tertuju pada Pak Hartono, pria yang biasanya hanya menjadi bayangan di balik kerajaan bisnisnya, kini berdiri di bawah sorotan lampu, mengambil alih panggung dari drama keluarga yang baru saja meledak. Wajahnya yang diukir oleh waktu dan pengalaman tak terhitung jumlahnya tampak tenang, tetapi matanya, yang kini menatap lurus ke arah Dina, menyala dengan intensitas yang membuat manajer humas itu bergidik. Dina merasakan setetes keringat dingin mengalir di pelipisnya. Senyumnya yang tadi membeku kini telah luruh, digantikan oleh ekspresi bingung dan cemas. Rencananya telah keluar jalur. Ini bukan bagian dari skenarionya. Ia ingin mengatakan sesuatu,
mencoba tertawa lagi dan menganggap ini semua lelucon. Tetapi otoritas dalam diam Pak Hartono telah merenggut semua kata dari lidahnya. Pak Hartono menarik napas pelan. Sebuah suara yang terdengar luar biasa keras di tengah keheningan. Ketika ia berbicara, suaranya tidak menggelegar. Namun setiap suku katanya memukul dengan presisi dan bobot yang menghancurkan. Pembantu? Ia memulai. Mengulangi kata hinaan Dina dengan nada datar yang mengerikan. Ia berhenti sejenak. Membiarkan kata itu menggantung di udara. Beracun. Dina, saya pikir Anda telah melakukan kesalahan terbesar dalam karir Anda malam ini. Pernyataan itu seperti sebuah tamparan keras tak terlihat. Dina tersentak. Matanya membelalak tak percaya. Para tamu di sekelilingnya mulai berbisik. Suara mereka seperti desisan ular. Kesalahan terbesar? Apa maksudnya? Bukankah ia hanya menempatkan seorang pengangguran pada tempatnya? Pak Hartono tidak memberinya waktu untuk berpikir. Ia mengalihkan pandangannya dari wajah pucat Dina dan menyapu kerumunan VVIP di hadapannya. Ia mengangkat suaranya sedikit. Cukup agar semua orang di lingkaran itu bisa mendengar dengan jelas. Hadirin sekalian, katanya, suaranya kini penuh dengan gema kekuasaan. Anda semua malam ini memuji keindahan dan kemegahan hotel ini. Anda mengagumi setiap detailnya, dari lekuk langit-langit hingga pilihan marmer di lantainya. Anda menyebutnya mahakarya, sebuah ikon baru bagi kota ini. Ia berhenti lagi, membiarkan kata-katanya meresap. Semua orang mengangguk setuju. Mereka memang telah menghabiskan sepanjang malam memuji arsitektur bangunan yang spektakuler itu. Tetapi, lanjut Pak Hartono, nadanya menjadi lebih tajam. Sebuah mahakarya tidak lahir dari ruang hampa. Di baliknya, selalu ada seorang visioner. Seorang seniman jenius yang menuangkan jiwa dan raganya ke dalam setiap garis dan sudut. Rasa ingin tahu mulai menjalari kerumunan. Kemana arah pembicaraan ini? Selama 2 tahun terakhir, Pak Hartono menjelaskan, tim kami bekerja dengan seorang arsitek yang luar biasa. Seseorang yang sangat tertutup, yang menolak semua publisitas dan hanya mau dikenal dengan sebuah nama pena. Nama yang mungkin beberapa dari Anda di dunia properti pernah dengar dan hormati. Nama itu adalah Arya. Nama Arya berdesir di antara para tamu. Beberapa investor dan pengembang properti di lingkaran itu saling berpandangan dengan kaget. Tentu saja mereka tahu nama itu. Arya adalah legenda urban di dunia arsitektur, seorang desainer misterius yang karyanya selalu menjadi standar emas, memenangkan penghargaan internasional tanpa pernah sekalipun menunjukkan wajahnya. Bekerja dengan Arya adalah sebuah kehormatan yang hanya bisa diimpikan oleh banyak orang. Wajah Dina berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Ia tidak mengerti. Apa hubungannya arsitek legendaris itu dengan kakak iparnya yang pemalas? Pikiran liarnya mulai mencoba menghubungkan titik-titik, tetapi gambar yang terbentuk terlalu mustahil, terlalu absurd untuk dipercaya. Pak Hartono kini membalikan badannya perlahan. Gerakannya penuh dengan drama yang disengaja. Ia tidak lagi menatap Dina atau kerumunan. Ia menatap lurus ke arah Nara, yang sejak tadi hanya berdiri diam, menyaksikan semua ini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Dengan senyum lembut dan penuh hormat yang untuk pertama kalinya ia tunjukkan malam itu, Pak Hartono berbicara dengan suara yang jelas dan bergema. Izinkan saya mengakhiri semua misteri malam ini. Hadirin sekalian, hotel yang kita kagumi ini tidak akan pernah berdiri tanpa seorang visioner di baliknya. Izinkan saya memperkenalkan Anda semua pada sang maestro. Ia berhenti, membangun ketegangan hingga ke puncaknya. Lalu ia mengulurkan tangannya yang keriput, bukan untuk berjabat tangan, melainkan sebagai sebuah gestur perkenalan yang agung, ke arah Nara. Nyonya Narita, atau yang kita semua kenal di dunia arsitektur sebagai Arya. Waktu benar-benar berhenti. Jika penghinaan Dina tadi menciptakan keheningan, maka pengungkapan Pak Hartono menciptakan sebuah ledakan sunyi. Puluhan rahang jatuh serempak. Mata membelalak. Gelas-gelas anggur hampir terlepas dari genggaman. Suara napas yang tertahan terdengar di seluruh ruangan. Dina terhuyung mundur seolah-olah ia benar-benar ditampar. Tidak mungkin.
bisiknya dengan suara serak, menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan total. Kakak iparnya? Si pengangguran? Si wanita membosankan yang ia pandang rendah selama bertahun-tahun, adalah Arya? Arsitek jenius yang namanya ia sebut-sebut dengan bangga dalam setiap rilis pers? Lelucon macam apa ini? Bima, di sisi lain, membeku karena alasan yang berbeda. Pikirannya berputar, mencoba memproses informasi yang baru saja ia dengar. Nara, istrinya, adalah Arya? Semua potongan puzzle yang selama ini tidak masuk akal tiba-tiba menyatu. Sketsa-sketsa rumit di buku catatannya, jam-jam larut malam yang ia habiskan di ruang kerja, pengetahuannya yang mendalam tentang struktur dan material, kekagumannya yang hening pada detail hotel ini. Semuanya kini masuk akal. Rasa kagetnya dengan cepat melebur menjadi gelombang kebanggaan yang luar biasa besar. Begitu besar hingga membuat matanya panas. Pak Hartono melengkapi mahakaryanya malam itu dengan sebuah kalimat penutup. Ia masih mengulurkan tangannya pada Nara, yang kini menatapnya dengan air mata syukur yang mengalir di pipinya. Nyonya Arya, kata Pak Hartono dengan suara yang tulus. Atas nama Astoria Group, terima kasih telah merancang mahakarya ini untuk kami. Dunia Dina runtuh menjadi serpihan di sekelilingnya. Ledakan sunyi yang diciptakan oleh pengungkapan Pak Hartono pecah menjadi ribuan serpihan suara. Keheningan yang tadinya tegang kini digantikan oleh dengungan kolektif, bisikan kaget, gumaman tak percaya, dan seruan kekaguman yang tertahan. Kata Arya menyebar dari mulut ke mulut seperti api, mengubah seluruh dinamika ruangan dalam sekejap mata. Wanita sederhana yang beberapa menit lalu menjadi objek cemoohan dan kasihan kini telah bertransformasi menjadi pusat gravitasi baru, menarik setiap ons perhatian dan rasa hormat di dalam Grand Ballroom. Para tamu VVIP, orang-orang yang menganggap diri mereka sebagai penilai karakter yang ulung, kini tampak seperti orang bodoh. Wajah mereka memerah karena malu. Pria yang tadi memandang Nara sekilas dengan tatapan merendahkan kini menatapnya dengan kekaguman yang tak terselubung. Wanita yang berbisik di belakang kipasnya kini membuka kipas itu lebar-lebar untuk menyembunyikan wajahnya yang terkejut. Mereka tidak hanya salah menilai, mereka telah menghina seorang maestro di depan sang patron utama. Gelombang pertama yang menghantam adalah para profesional dari industri properti dan konstruksi. Seorang pengembang real estate terkenal, yang tadi hanya mengangguk sopan pada Bima, kini menerobos kerumunan dengan senyum lebar di wajahnya. Nyonya Arya. Luar biasa. Sebuah kehormatan bisa bertemu langsung dengan Anda. Katanya dengan antusias, mengulurkan tangannya. Saya Tirtayasa dari Properti Megah Kencana. Karya Anda di hotel ini, sungguh sebuah keajaiban arsitektur. Sebelum Nara bahkan sempat merespons, yang lain sudah menyusul. Tangan-tangan terulur dari segala arah, menawarkan jabatan tangan, kartu nama, dan pujian yang meluap-luap. Selamat, Nyonya. Desain fasadnya jenius. Struktur lobi itu akan menjadi ikonik. Saya jamin. Kami harus bicara tentang proyek kami berikutnya. Jika Anda berkenan. Nara, yang masih mencoba memproses semua yang terjadi, sedikit kewalahan oleh serbuan perhatian yang tiba-tiba. Ia hanya bisa mengangguk dan tersenyum tipis. Menerima jabat tangan dengan keanggunan yang sama seperti saat ia menerima hinaan beberapa saat lalu. Air mata syukur yang tadi mengalir kini telah kering, meninggalkan jejak kekuatan di wajahnya. Ia melirik Pak Hartono, yang memberinya anggukan kecil yang menguatkan, seolah berkata, inilah tempatmu yang sebenarnya. Di tengah kekacauan itu, Bima akhirnya bergerak. Guncangan dari rahasia besar istrinya telah mereda, digantikan oleh gelombang kebanggaan yang begitu kuat hingga membuatnya merasa pusing. Ia melangkah maju, dengan tegas menempatkan dirinya di sisi Nara, dan melingkarkan lengannya di pinggang istrinya. Itu adalah gestur kepemilikan yang protektif, sebuah pernyataan tanpa kata kepada dunia, ini istriku, milikku untuk dibanggakan, milikku untuk dilindungi. Ia menunduk dan berbisik di telinga Nara, suaranya bergetar karena emosi. Aku tidak pernah merasa sebangga ini seumur hidupku, sayang. Nara menatapnya, dan di mata suaminya ia melihat cinta, penyesalan, dan kekaguman yang tak terbatas. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa benar-benar aman.
Namun, sementara dunia Nara sedang dibangun kembali dengan fondasi rasa hormat, dunia Dina sedang runtuh menjadi debu. Dina berdiri membatu di tengah kerumunan yang kini membelakanginya. Ia tak lagi relevan. Panggung yang ia bangun dengan susah payah untuk dirinya sendiri kini telah menjadi panggung penobatan untuk Nara. Suara-suara pujian untuk kakak iparnya terdengar seperti jeritan di telinganya. Setiap kata kekaguman untuk Arya adalah sebuah pukulan telak bagi egonya. Tidak, ini bohong. Gumamnya pada dirinya sendiri. Kepalanya menggeleng perlahan. Matanya kosong, menatap ke kejauhan. Dia tidak mungkin Arya. Dia hanya Nara. Namun, bukti ada di depan matanya. Pak Hartono tidak mungkin salah. Semua kolega dan rivalnya kini mengelilingi Nara. Wajah mereka penuh puja-puji. Bisikan-bisikan di sekelilingnya kini bukan lagi tentang Nara, melainkan tentang dirinya. Bisa kau bayangkan? Menghina arsiteknya sendiri di acara peresmiannya. Memanggilnya pembantu miskin. Betapa memalukannya. Karirnya tamat. Kata-kata itu menghantamnya tanpa ampun. Kakinya terasa lemas, dan ia hampir jatuh jika tidak berpegangan pada sebuah meja di dekatnya. Wajahnya pucat. Riasannya yang sempurna kini tampak seperti topeng tragis di atas kanvas keputusasaan. Semua yang ia perjuangkan, posisi, citra, status sosial, lenyap dalam sekejap karena kesombongannya sendiri. Ia telah mencoba memadamkan lilin kecil, tanpa menyadari bahwa lilin itu sebenarnya adalah sebuah mercusuar. Saat itulah Pak Hartono mendekatinya. Pria tua itu berjalan dengan langkah yang tenang dan mantap. Tatapannya tidak lagi marah, hanya dipenuhi oleh kekecewaan yang dingin dan pragmatis. Ia berhenti di depan Dina, suaranya rendah, hanya untuk didengar oleh Dina. Saya membangun bisnis ini di atas fondasi integritas dan rasa hormat. Dina, katanya pelan. Bukan hanya pada klien atau investor, tetapi pada talenta yang membuat semuanya mungkin. Malam ini, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki keduanya. Dina menatapnya dengan mata memohon. Pak, saya tidak tahu, saya minta maaf. Permintaan maaf tidak akan mengubah apa yang telah Anda lakukan, potong Pak Hartono dengan tegas. Anda tidak hanya mempermalukan seorang tamu, Anda telah menghina fondasi dari proyek yang Anda banggakan. Anda menunjukkan penilaian karakter yang buruk, dan itu adalah dosa yang tak termaafkan dalam bisnis ini. Ia menatap lurus ke mata Dina. Saya rasa kerja sama kita cukup sampai di sini. Datanglah ke kantor besok pagi untuk mengambil barang-barang pribadi Anda. Vonis itu diucapkan tanpa emosi, membuatnya terasa lebih brutal. Itu bukan pemecatan yang penuh amarah. Itu adalah sebuah keputusan bisnis yang dingin dan final. Lutut Dina akhirnya menyerah. Ia merosot ke kursi di belakangnya. Napasnya terengah-engah. Dunianya benar-benar hancur. Panggung sandiwaranya telah runtuh, menimpanya di bawah reruntuhan kebohongannya sendiri. Nara, yang melihat keruntuhan adik iparnya dari kejauhan, tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan gelombang kesedihan yang aneh. Di tengah kemenangannya, ia melihat tragedi dari jiwa yang begitu tersesat dalam fatamorgana status. Ia menoleh pada Bima. Mas, aku ingin pulang. Bima mengangguk tanpa ragu. Ia menatap kerumunan yang masih mencoba mendekati istrinya. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berkata, "Maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, istri saya perlu istirahat." Ia memberikan anggukan hormat terakhir kepada Pak Hartono, sebuah isyarat terima kasih yang mendalam. Kemudian, dengan lengan yang masih melingkari Nara, ia mulai membimbingnya keluar dari Grand Ballroom. Kerumunan yang tadinya menghalangi jalan mereka kini terbelah dengan sendirinya, memberi jalan kepada sang maestro dan suaminya. Mereka berjalan dalam diam melewati lobi yang megah, meninggalkan di belakang mereka gema pujian, tatapan kagum, dan reruntuhan panggung kebohongan yang telah dibangun oleh Dina. Perjalanan pulang terasa surreal. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela mobil mewah yang dikemudikan oleh sopir hotel tampak kabur, seperti lukisan cat air yang basah. Di dalam, keheningan menyelimuti Nara dan Bima. Namun, ini bukanlah keheningan yang canggung atau marah.
Ini adalah keheningan yang sakral, ruang di antara not-not musik yang baru saja mencapai klimaksnya, di mana gema dari semua yang telah terjadi masih bergetar di udara. Nara bersandar di bahu Bima, merasakan kehangatan dan kekuatan yang solid dari suaminya. Ia akhirnya bisa bernapas, tarikan napasnya dalam dan penuh, untuk pertama kalinya sepanjang malam. Beban rahasia yang telah ia pikul selama bertahun-tahun, yang terasa semakin berat setiap harinya, kini telah terangkat. Ia merasa ringan, hampir melayang. Bima adalah yang pertama memecah kesunyian. Ia tidak melepaskan pandangannya dari jalanan di depan, tetapi tangannya yang bebas mencari dan menggenggam erat tangan Nara. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku, Ra?" Suaranya rendah, bukan sebuah tuduhan, melainkan sebuah pertanyaan tulus yang dipenuhi keheranan dan sedikit luka. "Semua ini menjadi Arya. Kenapa kamu menyimpannya sendiri?" Nara menghela napas panjang. "Karena aku lelah menjadi Arya," jawabnya pelan. Arya adalah sebuah nama besar, sebuah ekspektasi. Setiap karyanya harus lebih baik dari yang sebelumnya. Setiap orang yang bertemu dengannya tidak melihat Narita. Mereka melihat label, penghargaan, dan sampul majalah. Aku hanya ingin menjadi Nara. Seorang istri, seorang wanita biasa yang bisa menikmati secangkir teh di pagi hari tanpa memikirkan sudut presisi sebuah bangunan. Ia mengeratkan genggamannya pada tangan Bima. "Ketika aku bertemu denganmu, Mas, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa dilihat sebagai diriku sendiri. Kamu jatuh cinta pada Nara yang canggung dan pendiam, bukan pada Arya sang arsitek jenius. Aku takut. Aku sangat takut jika kamu tahu. Caramu memandangku akan berubah. Aku tidak mau kehilangan itu. Aku tidak mau kehilangan kita." Pengakuan itu mengalir seperti sungai yang tenang, membawa serta semua rasa tidak aman dan kerinduannya akan kehidupan yang normal. Rahasia itu tidak lahir dari niat untuk menipu, melainkan dari keinginan untuk melindungi hal paling berharga yang pernah ia miliki, cinta yang tulus. Bima akhirnya menoleh. Matanya berkaca-kaca di bawah cahaya lampu jalanan. Ia melihat penyesalan yang mendalam di wajahnya. "Aku yang seharusnya minta maaf, Ra," katanya dengan suara serak. "Seharusnya aku melihatmu. Benar-benar melihatmu. Aku begitu sibuk dengan pekerjaanku, dengan drama keluarga, hingga aku tidak menyadari betapa luar biasanya wanita yang tidur di sampingku setiap malam. Aku membiarkan aku membiarkan kata-katanya menyakitimu, berulang kali, karena aku pun tanpa sadar menganggapmu hanya seorang ibu rumah tangga." Rasa bersalah dalam suaranya begitu nyata hingga membuat hati Nara terenyuh. "Itu bukan salahmu, Mas. Itu salahku," tegas Bima. "Tugasku adalah melindungimu. Dan aku gagal. Malam ini, melihatmu berdiri di sana, menerima semua penghinaan itu dengan begitu tegar. Lalu melihatmu diakui atas semua kerja kerasmu, itu membuka mataku. Aku tidak hanya bangga padamu, Nara. Aku terinspirasi olehmu." Mobil berhenti di depan rumah mereka yang sederhana, sebuah oasis ketenangan yang kontras dengan kemegahan The Grand Astoria. Rumah yang setiap sudutnya dirancang oleh Nara dengan penuh cinta. Saat mereka melangkah masuk, Bima menarik Nara ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang berbeda dari sebelumnya. Pelukan ini penuh dengan pemahaman baru, rasa hormat yang mendalam, dan janji yang tak terucap untuk memulai segalanya kembali dengan lebih baik. Beberapa bulan kemudian, fajar yang baru benar-benar terbit untuk Narita. Di sebuah ruko bergaya industrialis yang telah ia sulap menjadi studio yang terang dan lapang, sebuah papan nama sederhana namun elegan terpasang di dinding. Studio Narita, Desain Arsitektur. Tidak ada lagi nama pena. Tidak ada lagi persembunyian. Hanya namanya sendiri, berdiri tegak dan penuh percaya diri. Berita tentang identitas asli Arya menyebar dengan cepat di dunia arsitektur. Tawaran proyek membanjirinya, mulai dari resor mewah di Bali hingga museum seni kontemporer di ibu kota. Namun, Nara tidak lagi menerima semuanya. Ia memilih proyek-proyek yang berbicara pada jiwanya, proyek yang memberinya kegembiraan dalam proses kreatif, bukan hanya tekanan untuk menghasilkan mahakarya berikutnya. Ia kini menjadi bos bagi dirinya sendiri,
menentukan ritme kerjanya sendiri. Ia menemukan kembali cintanya pada arsitektur. Cinta yang hampir hilang karena tekanan ketenaran. Bima menjadi partnernya dalam arti yang sesungguhnya. Ia menangani sisi bisnis dari studio, memastikan Nara bisa fokus pada hal yang paling ia kuasai. Mereka menjadi tim yang tangguh, baik di rumah maupun di tempat kerja. Sedangkan untuk Dina, panggungnya telah benar-benar runtuh. Kehilangan pekerjaan di Astoria Group hanyalah permulaan. Skandal di malam peresmian itu membuatnya menjadi paria di lingkaran sosialnya. Tidak ada perusahaan humas bergengsi yang mau merekrutnya. Ia terpaksa menjual apartemen mewahnya dan memulai kembali dari nol, bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan posisi yang jauh di bawah standarnya dulu. Bima sesekali menghubunginya, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan ia baik-baik saja. Namun, ia menjaga jarak, memberinya ruang untuk belajar dari pelajaran paling pahit dalam hidupnya, bahwa membangun diri sendiri dengan cara merendahkan orang lain adalah seperti membangun rumah di atas pasir. Suatu sore, Bima masuk ke studio Nara, membawa 2 cangkir kopi. Nara sedang berdiri di depan sebuah maket besar. Matanya berbinar dengan ide-ide baru. Ia tersenyum saat melihat suaminya. "Terima kasih, Mas," katanya, menerima cangkir itu. Mereka berdiri berdampingan, menatap maket kota masa depan yang sedang dirancang oleh Nara. Tidak ada lagi tirai kemegahan yang menutupi siapa mereka. Yang ada hanyalah 2 orang yang saling mencintai, saling mendukung, dan telah menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada tepuk tangan orang banyak, melainkan pada ketenangan saat membangun mimpi bersama.